Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua kan? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita belajar lagi matematika, yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Kita lihat menunya. Ada 3 di sini. Menu pertama adalah kompetensi dasar, yang kedua adalah tujuan pembelajaran, dan yang ketiga rangkuman materi. Kita lihat kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Indikatornya untuk menyederhanakan pecahan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Untuk apa kita belajar materi ini? Supaya kita dapat menyederhanakan pecahan. Yang kedua, pecahan yang sederhana dapat digunakan untuk menentukan pengelompokan dengan banyak anggota yang sama pada setiap kelompoknya. Contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari ini adalah contoh saja. Pak Bayu memiliki 48 buah apel dan 64 buah jeruk. Kedua buah tersebut akan dibagikan kepada temannya sama banyak. Berapa banyak maksimal teman Pak Bayu yang dapat menerima kedua buah tersebut sama banyak? Masih bingung kan? Oke, untuk bisa menjawab soal ini kalian harus tahu materi-materi yang ada di sini. Kita buka ya rangkuman materinya. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan sederhana? Jadi, pecahan itu dikatakan sederhana jika pembilang dan penyebut pecahan tersebut tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama kecuali dengan 1. Nah, itu yang dimaksud dengan pecahan sederhana. Contohnya, 8/12. Apakah ini sudah sederhana? Coba kita bagi dengan yang lain. Misalnya bisa dibagi 2. Yang bawah juga harus sama dibagi 2. Ya, kan? Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8 dibagi 2, 4, dan 12 bagi 2, 6. Kemudian ternyata 4/6 bisa dibagi 2 lagi. Dan 6-nya juga bisa dibagi 2 lagi. Dan hasilnya adalah 2/3. Nah, untuk 2/3 ini, kita lihat, keduanya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, selain dengan 1. Maka, bentuk sederhana dari 8/12 ataupun 4/6 itu adalah 2/3. Itu adalah contoh pertamanya. Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Pecahan yang bagaimana yang bisa disederhanakan? Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Contoh yang selanjutnya adalah contoh 2, 24/36. Kita bisa lihat di sini, dia sama-sama bilangan genap ya, karena belakangnya 4 dan belakangnya 6. Kita bagi berapa dulu? Oh, ternyata dibagi 6 bisa ya. Kenapa harus dibagi 6, nggak dibagi 2? Karena kalau dibagi 2, dia masih bisa banyak ya, menghasilkan banyak. Jadi semaksimal mungkin supaya bisa sama-sama bisa dibagi dengan angka yang besar. Dibagi 6. 24 dibagi 6 hasilnya adalah 24 itu dibagi 6, 4, dan 36 bagi 6 adalah 6. Nah, dari sini kita cari lagi yang sama. Ternyata bisa dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ternyata 2/3 ini keduanya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama selain angka 1 ya. Jadi, bentuk sederhana dari 24/36 atau 4/6 itu adalah 2/3. Nah, itu contoh yang kedua. Untuk selanjutnya, contoh yang ketiga, 9/13. Kita lihat di sini, 9 dibagi berapa yang bisa sama-sama dibagi supaya 13-nya juga bisa dibagi. Kita lihat yang ke-13 ini tidak bisa dibagi apapun kecuali bilangan itu sendiri. Ini adalah bilangan prima, tapi kita belum sampai ke sana ya. Yang
untuk bilangan prima nanti setelah di bab selanjutnya. Untuk yang 13 ini tidak bisa dibagi berapapun karena dia bilangan ganjil dan tidak punya pembagi kecuali 1. Maka keduanya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama selain 1. Dan 9/13 ini sudah merupakan pecahan sederhana karena sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi dia ditetapkan sebagai bilangan sudah yang sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh kasus yang pertama tadi ya, Pak Bayu memiliki 48 buah apel dan 64 buah jeruk. Kedua buah tersebut akan dibagikan kepada temannya sama banyak. Yang pertama, berapa banyak maksimal teman Pak Bayu yang dapat menerima kedua buah tersebut sama banyak? Yang kedua, berapa banyak buah yang diterima oleh masing-masing temannya? Kita jawab bersama, oke? Pembahasannya untuk apel dan jeruk. Kita lihat apelnya. Apelnya 48 dan jeruknya 64. Apel per jeruk itu adalah 48/64. Kita sederhanakan, dibagi berapa kira-kira anak-anak? Ya, bagus. Dibagi 8. 48 bagi 8 berapa? Dan 64 bagi 8 berapa? Hasilnya adalah 48 bagi 8, 6. Dan 64 bagi 8 adalah 8. Apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa ini ya. Kita bagi dengan 2 ya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3 ya betul. 8 bagi 2 hasilnya 4 ya. Jadi 3/4. Dan 3/4 ini sudah paling sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Dia hanya bisa dibagi dengan bilangan 1. Maka 3/4 ini adalah banyak apel yang diperoleh pada setiap temannya untuk yang 3, dan 4 adalah banyak jeruk yang diperoleh untuk setiap temannya. Lalu untuk apa angka 8 dan 2 ini? Banyak maksimal teman Pak Bayu yang dapat menerima kedua buah tersebut sama banyak diperoleh dari perkalian faktor pembagi pecahan. Nah, faktor pembagi pecahannya adalah 8 dan 2. Kita lihat, nah ini ya, 8 dan 2 kita kalikan ya menjadi berapa? 8 kali 2 adalah 16 orang. Jadi banyak maksimal teman Pak yang dapat menerima kedua buah tersebut yang sama banyak, yaitu 16 orang. Untuk kesimpulan kasus, jadi yang pertama, banyak maksimal teman Pak Bayu yang dapat menerima kedua buah tersebut ada 16 orang. Setiap orang yang B ya, setiap orang akan mendapatkan 3 apel dan 4 jeruk. Paham anak-anak ya? Kalau tidak masih belum paham, kalian boleh mengulang, memutar ulang sampai mengerti ya. Oke, cukup sekian dari Pak Endri. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, Pak Endri akan menyediakan untuk pecahan lagi yang selanjutnya. Sampai di sini, anak-anakku yang hebat, belajar terus tanpa kenal bosan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berakhir dan kita segera bisa masuk kembali.